الأنبياء والسليم والملائكة المقربين وآل كل وصحابته أجمعين ثم إلى خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة متممين الكرام والتابعين والتابعين بإحسان الدين ثم إلى أزواج رسول الله الطاهرين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا إلى سيدة فاطمة الزهراء وإليها الحسن والحسين والذرية ثم إلى جميع العلماء العامين والفقهاء والمحدثين والقراء والفقهاء والسادات الصوفيات المحققين وجميع المؤلفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ الزرنوجي رحمه الله ونفعنا به أن الله يبني درجات في الجنة ويدعينا بركاته والصور وأنوار في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqaiqil ulumi wa ya'tada dzalika fa innama yudriku ad-daqaiqa bitta'ammuli walihadza qila ta'ammal tudrik wa yambahi lan sayukjo li talibil ilmi katuwe wong kang nuprih ilmu ayyakuna apa yen to ana sapa talib muta'ammilan iku wong kang ngangen-ngangen fi jami'il awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu fi daqaiqil ilmi ing dalam pira-pira lembut-lembute pira-pira ilmu wa ya'tada lan biasaaken sapa talib dzalika ing mengkono-mengkono ta'ammul fa innama yudriku mongko angin pastine nemu sapa talib ad-daqaiqa ing pira-pira lembute ilmu bita'ammuli kelawan ngangen-ngangen walihadza lan kana iki yudrik kila dan ucapaken apa ucapan ta'ammal tudrik ta'ammal ngangen-ngangenno sira
tudrik mongko nemu sira wala budda lan ora kena ora minat ta'ammuli saking ngangen-ngangen qoblal kalami ing dalam sadurunge guneman hatta yakuna hingga yen to ana apa kalam sawaban iku kang bener fa innal kalama mongko setuhune guneman kasahmi iku kaya jemparing kasahmi iku kaya jemparing fala buddha mongko ora kena ora min taqwimihi saking jejekaken sahem bitta'ammuli kelawan ngangen-ngangen qoblal kalami ing dalam sadurunge guneman hatta yakuna hingga yen to ana sapa talib musiban iku kang mengkenani bener waqala lan dawu sapa sahibul usul fi usulil fiqhi ing dalam usul fikih hadza utawi ki kalam aslun iku pokok kabirun kang gedhe wa huwa utawi aslun ayyakuna iku yen to ana kalamul faqih apa gunemane wong kang ahli fikih al munadzir kang ahli debat bit ta'ammuli iku kelawan ngangen-ngangen kila dan ucapakan apa ucapan rasul akli ayyakunal kalamu bitasabbuti wat ta'ammuli rasul akli utawi pokoke akal ayyakuna iku yen to ana al kalamu apa guneman bitasabbuti iku kelawan netepaken wat ta'ammuli lan ngangen-ngangen qala wis dawu qailun sapa wong kang ngucap usika wasiat ingsun ka ing sira fi nazmil kalami ing dalam runtutane kalam ing dalam runtutane kalam bi khamsatin kelawan 5 perkara ing kunta lamun ana sira lil musi maring wong kang wasiat asy-syafiqi kang welas mutian iku kang anut la taufulan ojo lali temen sira sababal kalami ing sebabe guneman wa waqtahu lan waktune kalam wal kaifa lan sifate kalam wal kamma lan wilangane kalam wal al makana lan panggonane kalam jami'an hale sekabehane wa yakuna
lan ana sapa talib mustafidan iku wong kang amrih faedah fi jami'il awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu wal ahwali lan pira-pira tingkah min jami'il ashkhasi saking sakabehane pira-pira wong. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawu al hikmatu dhalatul mu'mini, al hikmatu tawi hikmah dhalatul mu'mini iku bondo ilangi mukmin, iku bondo ilangi wong mukmin. Aina ma wajada ing dalam endi-endine nemu, ing dalam endi-endine nemu sapa al mukmin ha ing hikmah akhadha mongko ngalap sapa mukmin ha ing hikmah wakila lanten ucapaken apa ucapan khud ma sofa wada ma kadar, khud ngalapo sira, khud ngalapo sira ma ing barang sofa kang bersih apa ma wada lan ninggalo sira ma ing barang kadaro kang butek apa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dain amin. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqaiqil ulumi. Wa yanbaghi sebaiknya atau seharusnya bagi seorang santri, bagi seorang yang mencari ilmu, hendaknya dia itu harus muta'ammilan, dia harus sering mengangan-angan, berfikir fi jamil awqati, di dalam waktu-waktunya digunakan untuk fi daqaiqil ulum, untuk ilmu-ilmu yang sukar, ilmu yang sulit. Jadi kalau kita belajar atau ketika pelajaran ada ilmu yang sulit yang belum kita pahami, maka gunakan waktu-waktu yang ada itu untuk angan-angan, bukan untuk ngobrol ya. Jadi ada waktu kosong nunggu jamaah, iya tadi itu ada takbir seperti ini, apa dipikir itu. Jadi semua waktunya dipikir tentang ilmu yang baginya sulit untuk dipahami. Sebelum tidur mikir tadi pelajaran ini apa maksudnya. Tuh. Maksudnya fi jamil awqat, di waktu di semua waktunya. Wa yatada dzalika, dan dia membiasakan hal tersebut. Karena kalau sudah terbiasa maka tidak perlu disuruh. Orang kalau sudah biasa belajar, ketika nggak belajar nggak enak. Sudah kebiasaan, misal setengah bulan imda, belajar terus misal. Ketika sekarang tidak ada imda, ini terasa waktu itu terasa kosong. Di siapa ya? Nganggur itu. Jangan dibuat nganggur. Cari ilmu. Ilmu itu tidak harus arahnya ke ujian ya. Disampaikan sekarang nunggu waktu kosong ini, cari ilmu yang ada. Sekarang kan udah tidak ada sekolah, tidak ada pelajaran maksudnya. Ya udah, sampean sekarang ini pelajari ilmu yang dibuat ngaji kitab. Oh hari ini ngaji taklim, ya taklim dibuat belajar. Nah, paginya taklim, misal malamnya dimutolak taklim. Sekarang saya masih kelas 4 misal, kelas 5 belum pelajarannya, tidak harus nunggu pelajarannya. Sabtunya waktunya apa, misal waktunya fikih, fatul mu'in misal, maka malamnya dimutolak fatul mu'in. Jadi apa? Biar sampean tetap dapat ilmu.
Wa yatadzalik, dan dibiasakan. Kalau sudah biasa, maka nggak enak nggak belajar. Oh saya kok enak nggak belajar, berarti belum biasa. Kenapa? Karena sampean belajarnya mungkin masih disuruh, dibel dulu. Kalau seandainya nggak ada bel, maka nggak belajar. Mati lampu sedikit nggak ada, tidur semua udah, ya kan ya. Padahal mati lampunya udah sampai jam 10 kan, setengah 10 hidup, dilihat nggak ada orang udah. Atau kadang karena hujan nggak ada. Itu berarti menunjukkan kita ini belajarnya masih terpaksa. Kalau nggak ada terpaksa, udah peraturan pondok jam 9 jam belajar. Ada bel, nggak ada bel, berangkat ke masjid, berangkat ke tempat belajar. Itu seharusnya. Dan kalau sudah kebiasaan, sudah mendarah daging, maka nggak belajar itu nggak enak. Makanya sering saya contohkan sholat. Kenapa sholat itu diwajibkan oleh walinya untuk menyuruh ketika umur 7 tahun ya. Padahal 7 tahun itu belum balik. Kalau dia nggak sholat ya nggak dosa. Ya. Tapi kenapa umur 7 tahun disuruh sholat? Kalau umur 10 tahun nggak sholat wajib dipukul. Itu biar membiasakan. Nah, kita rasakan sekarang Pak sampean ketika nggak sholat enak apa enggak? Pasti ada perasaan nggak enak. Kenapa? Sudah mendarah daging, sudah kebiasaan, sudah diajarkan sejak dini. Maka sekarang atau ketika pulangan nih Pak sampean, ada yang ngontrol sampean sholat. Apakah pengurus ngontrol? Ini sudah sholat, ditelepon enggak kan? Apakah orang tuanya ngontrol? Ya sebagian ada, sebagian enggak. Tapi tetap kita kan kalau waktunya sholat. Senakan-nakalnya santri insya Allah. Usulkan saya main kemana saja, waktunya sholat berhenti. Sholat dulu, ya kan ya? Nah, itu menunjukkan apa? Sudah terbiasa. Sudah umur 7 tahun sampai umur 13 tahun. Berapa? Sudah 7 tahun dia membiasakan sholat. Maka enggak sholat gak enak. Sama, semua hal kalau dibiasakan maka akan mendarah daging. Kalau sudah biasa, sampean sudah biasa belajar terus. Ketika nggak belajar nggak enak. Cari kegiatan. Ini enaknya belajar apa ya? Terus saya pengen. Nah, kalau sekarang ini yang enak mutolaah bab puasa. Ya. Karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebaiknya sampai persiapkan Ramadan itu sematang mungkin. Apa yang diperlukan tentang puasa, apa yang wajib, sunnah-sunnahnya dicari supaya bisa dikerjakan semuanya. Sholat sunnah dicari. Itu orang yang memperhatikan bulan Ramadan. Fa innama yudriku ad-daqaiq bi ta'ammul. Sungguhnya seorang santri dia akan yudriku, mendapati atau memahami ad-daqaiq, ilmu-ilmu yang lembut atau yang sulit dipaham. Bisa didapati bi ta'ammuli dengan cara mengangan-angan. Kalau nggak paham ditutup ya nggak mungkin paham sampean. Nggak paham dibuka, nggak dipahami, nggak paham tutup dulu. Nanti dibuka lagi, dilihat lagi. Barangkali membaca kedua kalinya bisa paham. Oh nggak paham masih. Ketiga kalinya barangkali paham. 4 kalinya pasti nanti akan paham. Nggak mungkin terus nggak paham. Makanya di sini dianjurkan ta'ammul. Sering ngangen. Walihada kila ta'ammal tudrik. Ta'ammal, angan-anganlah, tudrik, maka kalian akan faham. Wala budda minat ta'ammul qoblal kalam. Hendaknya seorang santri itu harus mengangan-angan sebelum berbicara. Ketika mau berbicara difikir dulu. Sampean mau bicara tentang temannya sampean, dipikir dulu. Jangan-jangan omongan sampean melukai hatinya. Makanya harus dipikir. Kapan harus berpikir? Ketika mau berbicara, bukan ketika berbicara atau setelah bicara. Kalau sudah berbicara ya sudah terlanjur, sudah bicara, ngomongin temannya, ternyata temannya perasaan. Oh iya, kasta saya, menyesal saya. Kenapa saya kok percuma? Makanya sebelum berbicara dipikir dulu. Hatta yakuna shawaban, sehingga ucapannya itu benar dengan kenyataan. Oh itu katanya si fulan itu barusan
pulang ya. Ternyata tidak pulang. Harusnya dia melanggar ya. Ternyata tidak melanggar. Nah, makanya harus dita'ammul dulu. Supaya apa? Ucapannya tidak dusta. Fa innal kalam kasahm. Fala budda min taqwim min ta'ammul. Karena ucapan itu bagaikan saham. Saham itu anak panah itu loh. Kalau dia anak panah itu kan bahaya. Kalau anak panah salah sasaran maka bisa menyebabkan kematian. Makanya anak panah itu harus ditakwim dulu, diluruskan dulu. Orang kalau belajar ya harus pelan-pelan dulu. Sama, berbicara juga gitu. Ketika dia berbicara harus dipikir dulu, diluruskan dulu ucapannya. Jangan-jangan nanti saya salah bicara. Hatta yakuna musiban, sehingga seorang talib itu ucapannya benar. Wa qala fi usul fiqhi hadza aslun kabir. Wa huwa yakuna al-kalamul faqih al-munadhir bit ta'ammul. Shahibul Usul ini mengatakan, tidak disebutkan di sini namanya, dalam kitabnya Usul Fiqh mengatakan bahasanya ucapan ini ada dasar utama, aslun kabir. Iya, orang itu nggak mungkin luput dari bicara, pasti setiap hari bicara. Makanya bicara ini adalah aslun kabir, pokok yang sangat besar, inti. Oleh karenanya jangan sampai salah berbicara. Orang bertengkar gara-gara ucapan. Orang perang itu bisa gara-gara ucapan. Ucapannya dipindah-pindah, diadu domba, akhirnya terjadi pertengkaran. Ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Makanya lidah ini lebih tajam daripada pedang. Iya. Karena orang itu kalau sudah sakit hati, kalau pedang mungkin ya bisa membunuh satu orang. Tapi kalau lisan ini bisa membunuh ribuan, ratusan orang. Gara-gara bicaranya salah. Coba kalau kita lihat ya di negara Irak yang diperangi oleh Amerika. Kenapa Irak bisa hancur itu? Gara-gara omongan. Gara-gara omongan presidennya Amerika yang mengatakan Irak itu mempunyai senjata pemusnah massal. Akhirnya apa? Irak diperangi. Gara-gara omongan. Ternyata apa? Omongannya nggak terbukti benar. Nah ini, gara-gara ucapan kecil ini, maka bisa jadi satu negara itu hancur gara-gara satu omongan, gara-gara fitnah kecil. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, gara-gara satu ucapan, Irak mempunyai senjata pemusnah massal yang mengatakan negara Amerika. Akhirnya apa? Negara Amerika dan teman-temannya ini ngeroyok Irak, diperangi Irak, presidennya dibunuh, Saddam Hussein, negaranya hancur, ekonominya hancur, negaranya sudah tidak kayak dulu makmur Irak itu. Apa? Gara-gara ucapan satu orang bisa membunuh satu negara. Ini bahayanya ucapan, bahayanya fitnah. Makanya kalam itu hati-hati. Sampean ngomong ya ke satu orang, omongan sampean ini menimbulkan fitnah, satu desa bisa caruk kalau omongannya sampean salah. Nanti kila rasul akli ayyakunal kalam bitasabbut wa ta'ammul. Diucapkan bahasanya pokoknya akal itu adalah ayyakunal kalam bitasabbut. Ucapannya harus tasabbut. Tasabbut di sini ta'anni wal waqor. Ucapannya tenang, pelan itu. Wa ta'ammul dan melalui dengan angan-angan, tidak langsung keluar seketika. Qala qail usika fi nadmil kalam bi khamsah. Dan seorang mengatakan, saya mau berwasiat, mau berpesan-pesan, memberikan nasihat kepadamu fi nadmil kalam, caranya atau tutorialnya mengatur kalam. Katanya ini ada cara mengatur ucapan bi khamsah dengan 5 perkara. Perhatikan 5 ini maka sampean bisa mengatur cara berbicara yang benar. Yang satu apa nih? Di sini ingkutal musi syafiq mutian. Bila kamu ini mutian,
tunduk taat kepada yang memberi wasiat. Artinya bila kalian mau mengikuti maka mengikuti kepada orang yang memberi wasiat, asy-syafiq yang belas kasihan. Apa saja 5 perkara? 1. La taghfulan sababal kalam. Jangan lupakan sebab berbicara. Apa sebabnya kita mau berbicara? Itu harus ada. Kenapa kalau demikian? Li'annal kalam bila sabab yadu ala khifati akli mutakallim. Karena orang berbicara tanpa sebab itu sebuah tanda bahwasannya yang berbicara itu orang yang akalnya lemah. Coba sampean kalau lihat orang gila itu, tidak ada teman, tidak ada apa kan ngomong terus kan ya, ngomong sendiri. Pernah lihat orang gila? Pernah apa enggak? Nah, kenapa? Karena dia akalnya tidak ada. Nah, kalau orang akalnya ada tapi nggak digunakan, ya nggak jauh beda dengan orang gila. Tidak ada sebab ngomong terus. Jadi harus ketika kita berbicara, apa sebabnya kita mau berbicara? Apa pendorong kita mau berbicara? 1. Jangan lupakan sebab berbicara. Oh, saya mau berbicara karena saya mau tanya. Sebabnya, oh, saya berbicara supaya enggak ngantuk, wis pokoknya bicara wis biar enggak ngantuk gitu. Ngobrol sebentar. Ada sebabnya. Ada tujuannya. Yang kedua, wa waqtahu. Berbicara itu ada waktunya. Jadi harus lihat waktu, lihat waktunya. Alladzina sabal kalam, waktu yang sesuai dengan ucapannya. Jadi kapan harus berbicara, kapan harus diam. Kenapa? Sini. La'anal kalam fi hadhi waqtihi ba'du haram wa ba'du makruh. Karena berbicara kalau bukan tempatnya itu ada yang haram, ada yang makruh. Contohnya apa? Berbicara ketika sholat. Ini berbicara bukan di tempatnya. Hukumnya apa? Haram. Sudah takbir Allahu Akbar sampean, terus ada temannya, kiriman, oh iya tunggu, ini batal soalnya. Makanya hukumnya haram. Ada juga wabadu makruh. Berbicara di selain tempatnya itu hukumnya makruh. Contohnya kal-kalam waktal khutbah. Berbicara ketika khutbah, ini hukumnya makruh. Tapi insya Allah kalau di sini jarang. Kenapa? Karena banyak yang tidur. Yang banyak di sini kal-kalam waktal adzan wal iqamah. Ini makruh juga. Sering kalau ini adzan masih ngomong, bahkan sudah iqamat itu Allahu Akbar masih ngomong dengan temannya. Ini tidak boleh. Hukumnya makruh. Mulai sekarang jangan dikerjakan. Kalau sudah adzan, sudah harus tenang semua masjid itu ya. Sholat itu tenang, menunggu. Antara adzan dan iqamat itu adalah waktu mustajabah. Sampean habis maghrib, harus maghrib semua sholat. Adzan, setelah adzan perbanyak doa wiritan doa yang banyak. Itu mustajabah. Jangan diisi ngobrol dengan temennya. Kan sebentar antara adzan iqamat, paling 5 menit atau 10 menit ya maksimal ya. Itu dibuat doa. Sudah iqamat ya udah jangan bicara. Apalagi setelah iqamat ya pasti sholat kan. Artinya setelah adzan berhenti ngomong ya. Kalau ngomong maka hukumnya makruh. Contohnya lagi seperti wudu. Wudu ini juga makruh. Sambil wudu sambil bicara. Ini makruh. Juga ketika qadil hajah. Qadil hajah bisa dengan temannya di sampingnya. Sambil ngobrol, enggak boleh, makruh. Atau kencing sambil ngobrol dengan temannya. Ini juga makruh. Intinya di sini kalau berbicara itu ada tempatnya. Kalau di selain tempatnya itu hukumnya imma makruh, imma haram. Nggak ada, mubah nggak ada. Kalau mubah berarti berbicara di tempatnya, sesuai dengan tempatnya, dengan waktunya. Yang ke berapa? Ketiga, wal kaifah, sifatnya. Artinya bicara itu ada sifatnya. Ada kalanya bicara itu harus jahar, keras. Ada kalanya harus pelan. Amin. Kalau bicara ketika tengah malam jam 12 nggak mungkin kan keras-keras, harus pelan. Tapi kalau sampai berbicara misal di hadapan temennya banyak, ya nggak kedengeran kalau
cuma dipelankan. Kayak saya sekarang bicara pakai pengeras. Kenapa? Karena yang dengar ada yang jauh. Kalau saya tidak pakai pengeras, maka tidak mungkin kedengaran. Itu sama. Main kalau bicara seperti itu. Ketika dibutuhkan keras, ya dikeraskan. Ketika nggak butuh keras, ya pelan saja. Kemudian yang keempat, apa? Welcome. Kam itu ukurannya, hitungannya. Dia harus diperhatikan ketika berbicara seperlunya. Jangan bicara terus. Jadi kalau sudah perlunya habis, sudah berhenti. Yang ditanyakan sedikit misalnya, jawabannya lebar. Enggak, harus seperlunya. Namanya welcome. Yang terakhir al-makana, tempatnya. Jadi berbicara ada tempatnya. Ketika majelis ini, majelis apa? Majlisul ilm sekarang, ya jangan ngobrol. Ini sekarang ini lagi ngaji kitab, masih ada yang ngobrol. Kedengaran ini di bagian perempuan ada suara ngobrol ini. Ini berarti dia berbicara di selain tempatnya. Jadi tempatnya bicara apa? Nanti orang ini ngaji kitab cuma berapa menit sih? Paling lama ya setengah jam ya. Waktunya sampai setelah ini jam 8 sampai banyak kan. Kenapa harus mencuri waktunya? Ilmu namanya itu zalim. Apa zalim itu? Wat usy' fi huri mahalli. Meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Pak pernah sampean ketika ngobrol sambil baca kitab ini enggak kan? Ketika ngobrol sampai enggak ngambil ketika apa? Pelajaran sampean enggak ngambil jam ngobrolnya sampean. Maka sampean jangan ngambil jamnya pelajaran. Ketika sekolah, ketika ngaji kitab, jangan ngobrol. Ini jamnya ngaji, jamnya taklim, jamnya ngobrol ada sendiri gitu loh. Nah, nanti yang kelima al-makan ya, waktunya jami'an semuanya. Wa yakuna mustafidan fi jamil awqat wal ahwal min jamil ashkhas. Hendaknya seorang murid itu harus mustafid, mengambil faedah dalam semua waktunya dan keadaannya dari semua orang. Jadi jangan merasa saya ini sudah senior, yang ngomong anak kecil lah, enggak usah didengarkan. Enggak. Kalau omongannya bagus kita ambil. Enggak lihat ini yang ngomong ustadz, saya dengarkan. Yang ngomong anak kecil, tapi anak ngomongnya benar, ya diambil misal. Kita senior misal, nanti senior, tapi kita salah, ditegur sama yang junior, ya harus kita dengarkan. Jangan karena juniornya enggak dihiraukan, enggak. Qala Rasulullah al-hikmatu dhalatul mu'min ainama wajadaha akhadha. Hikmah adalah barang temuannya orang mukmin. Di mana saja orang mukmin mendapatinya maka harus diambilnya. Wakila khudh ma safa wada' ma kadar. Ambillah yang bersih, tinggalkan yang kotor. Jadi kalau yang bersih sekalipun keluar dari ucapannya orang yang kita kenal tidak baik, hatta mungkin orang itu fasik, tapi ucapannya misal nasihatnya bagus, ya kita ambil. Sekalipun ucapannya keluar dari seorang yang alim misal, tapi ucapannya miso, misal, ya tidak usah ditiru. Oh ini ustadz misal, ini ustadzah misal, tapi omongannya jelek, udah tinggalkan. Ada orangnya jelek, tapi omongannya bagus, diambil. Hanya undur makila wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wasami itu syah al-imam al-ajal wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat ala dunia wa ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah.